8 pulau dari 8 Upanishad kekuatan jahat menekan Xian seperti 8 gunung suci. Upanishad kekuatan melahap di tengah masih melepaskan kekuatan penghisap jiwa yang mengerikan yang dapat melahap ribuan jiwa. Altar jiwa Xian perlahan terangkat dari tubuhnya, muncul di luar. 2 jiwa Xian muncul. Jiwa tuan rumah dan jiwa bersama seperti bintang kembar, terbang keluar terlebih dahulu. Mengikuti mereka adalah galaksi terang dengan begitu banyak bintang yang bergerak dalam lintasan misterius. Itu adalah tingkat awal miliknya. Di bawah tingkat awal miliknya adalah tingkatan kekuatan Upanishad. Lubang hitam adalah Upanishad kekuatan melahap, sedangkan nebula yang cemerlang adalah Upanishad kekuatan bintang. Bola kristal berisi simbol berkilau adalah Upanishad kekuatan kehidupan dan simbol asli kehidupan. Xian juga memiliki cermin aneh, yang telah memantulkan begitu banyak ruang yang berbeda, itu adalah Upanishad kekuatan ruang. Di sebelahnya ada lapisan abu-abu es, yang mewakili Upanishad kekuatan kematian. Begitu banyak api yang terpisah dari bagian kekuatan Upanishad di bawah jiwa bersama, mereka adalah api surga. Laut kesadaran perlahan meluas. Di dalam laut kesadaran ada kolam jiwa kecil. Kolam jiwa menyimpan energi gelap murni, energi jiwa sejati. Namun, itu menempati sebagian kecil laut kesadaran. Altar jiwa Xian ditarik keluar dari tubuhnya, dan perlahan-lahan terekspos. Melihat galaksi yang terang, para penonton di area bintang iblis kuno terkejut. Mereka mendecakkan lidah karena terkejut. Luas awalnya tidak memiliki apa-apa pada awalnya, tetapi sekarang, itu tampak sangat mirip dengan lautan bintang di wilayah manapun. Tampaknya itu bisa menjadi dunia yang cocok untuk ditinggali makhluk. Bahkan leluhur wilayah dengan wilayah seperti Hiro dan Montesi sangat gembira sehingga jantung mereka berdebar kencang ketika mereka melihat wilayah galaksi yang sangat besar itu. Mereka bertukar pandang dan melihat tatapan tidak percaya di mata masing-masing. Altar jiwa Xian tersedot dan terekspos. Tubuhnya dikendalikan, dan dia tidak bisa bergerak. Melihat hasil pertarungan sudah ditentukan, Putai semakin bersemangat. 8 klonnya berkumpul, tubuh aslinya muncul kembali. 8 pulau, 8 gunung suci, terus memancarkan kekuatan jahat yang melonjak, menaklukkan Xian. Tubuh asli Putai datang di sebelah lubang hitam. Dia datang secara pribadi untuk mengedarkan energi, berfokus pada mengambil Upanishad kekuatan Xian di altar jiwanya. Di dunia ini, sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya dari menelan altar jiwa Xian. Xian telah hidup di dunia ini selama ratusan tahun. Ia diperlengkapi secara efisien untuk menjadi pelopor. Ia telah menggunakan darah untuk membersihkan dirinya dan mencapai langit kedua alam abadi. Dengan kekuatan Upanishad yang dimilikinya, banyak orang mengira bahwa ia adalah penerus Bloodthirsty, orang yang dapat membalik halaman baru dalam sejarah Bloodthirsty Force. Tidak seorang pun pernah mengira bahwa ia akan mati seperti itu, dibunuh oleh kekuatan devouring yang paling disukainya, Upanishad. Jiwa yang bersembunyi di cincinnya akan melelehkannya. Di dalam Ancient Demon Star area yang sangat besar, energi jahat memenuhi seluruh langit. Energi jahat itu tiba di setiap sudut area bintang, datang dari Putai, tepatnya, itu berasal dari lubang hitamnya yang melahap. Altar jiwa Xian mendekati lubang hitam, kedua jiwanya akan tersedot ke dalamnya. Meiji menggigil. Ia tidak tahan lagi, dan ingin mengambil tindakan. Ia punya kesempatan. Montesi mendesis tiba-tiba. Semua orang tampak terkejut. Begitu banyak mata menatap satu hal. Itu adalah api surga di altar jiwa Xian. Api-api itu dulunya tersebar. Namun, pada saat ini sebelum jiwa kembar Xian memasuki lubang hitam, miliaran api dengan aura yang berbeda telah menjadi satu, berubah menjadi massa api sebesar kepala lembu. Api yang menyala melepaskan energi jiwa murni, itu adalah energi gelap yang paling murni. Rekan jiwa Xian tiba-tiba terbenam di dalamnya, tenggelam ke dalam gugusan api itu. Tubuh Xian begitu stagnan sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Namun, hanya dalam sekejap mata, dia menyingkirkan kendala itu. Bola kehidupan kekuatan kehidupan Upanishad dan sungai kekuatan bintang Upanishad mengubah lokasi mereka, bergerak di bawah rekan jiwa Xian. Di bawah tatapan semua orang, rekan jiwa Xian dan api bergabung menjadi satu. Energi gelap yang melonjak yang dipancarkan dari rekan jiwa Xian tiba-tiba memicu kekuatan bintang dan kehidupan Upanishad. Bu, 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 bu,
Begitu banyak suara tebal dan rendah yang menghantam jantung orang-orang seperti ketukan drum. Semua orang terkejut, mencoba mencari sumber suara itu. Suara seperti ini seperti suara jiwa yang dapat mengalir langsung ke jiwa mereka, yang tidak dapat didengar oleh telinga mereka. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Itu adalah inti bintang. Mereka bergetar. Hiro ketakutan. Itu adalah pertama kalinya dia berteriak, inti bintang di semua bintang, bintang matahari, bintang bulan, dan bintang kehidupan di area bintang iblis kuno terstimulasi. Mereka tampaknya akan segera menerima kehidupan dan kognisi. Xuan He, Frederick, dan yang lainnya bingung. Mereka tahu itu sangat aneh, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ketika inti bintang bergetar. Mereka semua menatap Hiro, menunggu. Area bintang iblis kuno ini milik wilayah Desolate. Segala sesuatu di area ini, dari setitik debu hingga seluruh planet diciptakan oleh Desolate. Hiro menatap mereka yang begitu bingung, berbicara dengan senyum pahit. Tempat ini wilayah Desolate. Setiap hal di sini diciptakan oleh Desolate. Aku masih tidak mengerti, teriak Xuan He. Xian menyatu dengan Grace Mainland. Rekan jiwanya dan asal Grace Mainland adalah satu tubuh. Sekarang, semua api surga telah menjadi api jiwa. Asal sebenarnya terbuat dari energi gelap. Itu adalah kebijaksanaan Desolate. Itu adalah Desolate sendiri. Montesi tiba-tiba mengerti saat dia menoleh untuk melihat Xian, berbicara dengan ketakutan. Xian mendapatkan salah satu klon Desolate, dan dia adalah salah satu master wilayah Desolate. Dia dapat mengendalikan segalanya di wilayah Desolate. Itu dunianya, dia dapat mengendalikan segalanya. Xuan He, Frederick, dan yang lainnya panik karena akhirnya mereka mengerti. Itu seperti incipient extend yang mereka miliki. Di incipient extend itu, mereka adalah satu-satunya dewa, prinsip. Ini ada di dalam wilayah Desolate. Di tempat ini, Xian adalah salah satu dewa sejati, prinsip dan jalan agung kekuatan Upanishad. Kekuatan macam apa yang bisa mengikatnya? Penguasa wilayah ini, di wilayahnya sendiri. Dengan demikian, segel yang diciptakan oleh Gunung Suci dari 8 kekuatan jahat telah terangkat segera. Xian mendapatkan kembali mobilitasnya, dia tidak terikat lagi. Pada saat yang sama, semua prajurit di Ancient Demon Star Area berteriak ketakutan, wajah mereka pucat. Mereka melihat pemandangan spektakuler yang tidak akan pernah mereka lupakan. Matahari dan bulan yang cerah di Ancient Demon Star Area bergulir dan berbaris ke arah mereka bersama dengan bintang-bintang kehidupan yang telah mereka huni dan kembangkan. Mereka semua adalah bintang-bintang nyata, fondasi Ancient Demon Star Area, ibu dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Banyak bintang kehidupan memiliki prajurit dan orang-orang biasa yang tinggal dan bekerja di sana. Orang-orang dengan mata tajam dapat melihat wajah-wajah putus asa di wajah mereka saat mereka menyaksikan hari terakhir dunia ini, kiamat. Ribuan matahari dan bulan besar bergulung deras seperti arus banjir yang deras. Miliaran kehidupan di begitu banyak bintang kehidupan terguncang saat inti di dalam planet mereka telah memengaruhi jiwa mereka dengan mengirimkan getaran yang kuat. Bintang-bintang terlihat di mana-mana, pemandangan spektakuler ini tidak akan pernah muncul dalam imajinasi atau mimpi siapapun. Berdebar, 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 semua planet tampaknya memiliki jantung yang berdenyut kencang. Orang-orang biasa yang tinggal di planet-planet itu berteriak dan menangis. Mereka menganggap bahwa itu adalah murka Tuhan mereka untuk menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Para pejuang yang tidak dapat menyingkirkan planet mereka putus asa dan takut, karena mereka tahu mereka tidak dapat menghindari kiamat. Tidak bagus. Putai panik untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat semua planet di Ancient Demon Star Area menyerbu, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Xian telah sepenuhnya menyatu dengan klon Desolate dan menjadi penguasa wilayah ini. Dia sekarang adalah salah satu master yang dapat membuat aturan. Pada saat ini, Xian masih Xian, tetapi dia memiliki aura kuno yang abadi. Itu adalah aura Desolate, master sebenarnya dari wilayah ini. Petui, di bawah tekanan yang mengerikan ketika bintang-bintang bergerak, Putai tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Baju zirah di tubuhnya memiliki banyak retakan halus seolah-olah akan hancur kapan saja. Boom! Sebuah bintang kehidupan besar yang sebesar Grace Mainland melaju kencang dan menabrak pulau pengendali jiwa. Dengan itu,
pulau pengendali jiwa ditekan hingga retak dan hancur. Begitu banyak jiwa terbang keluar dari pulau itu. Tanpa diduga, jiwa Ming Hao juga ada di sana. Itu adalah klon jiwa Ming Hao yang disegel di pulau itu. Ketika pulau itu hancur, mereka akhirnya dilepaskan. Klon jiwa Ming Hao meledak dan kemudian berkumpul, menciptakan wujudnya secara ajaib. Hampir pada saat yang sama, Ming Hao, yang terkurung dalam kegelapan tak berujung, dapat merasakannya, dia tidak bisa menahan tawa gila. Di tengah tawanya, bayangan jiwa Ming Hao menghilang, menyingkirkan kegelapan. Dengan ikatan antara jiwa-jiwa, jiwanya yang terkurung dapat berkumpul menuju jiwa-jiwa di luar. Pada saat berikutnya, Ming Hao melihat keajaiban yang dapat menghancurkan seluruh area bintang. Ribuan planet berputar dan menerobos, planet-planet itu memiliki miliaran kehidupan. Ketika makhluk-makhluk di sana tahu bahwa dunia akan segera hancur, mereka menangis dan menjerit, berdoa agar Tuhan mereka menyelamatkan mereka. Ming Hao dapat merasakan ketakutan dan keputusasaan mereka. Ming Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Matanya bergerak menjauh dan dia segera menemukan Xian dengan cahaya bintang yang mekar di tubuhnya. 720 titik akupuntur di tubuh Xian bersinar seperti bintang, bergerak dalam lintasan bintang di tubuhnya. Pergerakan titik-titik akupuntur itu tampaknya menjadi biang keladi yang telah merangsang bintang-bintang di Desolate Territory. Ledakan, ledakan, ledakan. 7 bintang besar melesat, tepat mengenai 7 pulau yang mewakili Upanishad kekuatan Ki kematian, korosi, kegelapan, kekacauan, kehancuran, keputusasaan, dan mayat. Dibandingkan dengan planet-planet nyata, pulau-pulau itu seperti sebutir beras yang berdiri di samping bola besar, mudah hancur. 7 pulau itu hancur total. Melihat pulau-pulau warisan besar hancur menjadi bubuk, Ming Hao ternganga seolah-olah matanya akan jatuh dari rongganya. Dia adalah kepala pengendali jiwa, jadi dia mengerti misteri dan intimidasi pulau-pulau itu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat mereka, bagaimana mereka bisa melawan planet sungguhan. Saat ketujuh pulau itu hancur, gunung dan daratan yang tak terhitung jumlahnya runtuh di planet-planet itu. Miliaran orang biasa dibantai, jiwa mereka lenyap dalam waktu singkat. Mereka telah tinggal di planet mereka selama bertahun-tahun. Mereka telah bercocok tanam dan beternak, serta bercocok tanam di sana. Banyak dari mereka yang tidak pernah meninggalkan tanah mereka sekalipun dalam hidup mereka. Mereka sangat kesal karena mereka tidak dapat mengendalikan hidup mereka sendiri, semuanya lenyap dari dunia ini begitu saja. 8 pulau itu hancur berantakan, dan baju besi putai berubah menjadi bubuk. Dia berdarah, dan matanya masih haus darah. Namun, auranya sangat berkurang. Dia bergegas mengambil lubang hitam itu, tidak berani berlama-lama sedetik pun. Ruang terbatas. Xian tampak penuh perhatian saat melayang di kehampaan. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar liar di sekelilingnya. Matanya tidak merah, karena dia tampak seperti gletser yang telah membeku selama puluhan ribu tahun. Dia hanya menunjuk putai dengan acuh tak acuh. Kekosongan area bintang iblis kuno tampaknya menjadi tangannya yang tak terlihat, meremas tubuh putai. Putai tidak bisa bergerak lagi. Pada saat ini, semua planet dan semua makhluk di dalamnya, seperti tumbuhan, makhluk, guntur, dan kilat, di area bintang iblis kuno senang seperti Xian senang. Mereka akan tersentuh jika Xian tersentuh, dan mereka akan sedih seperti Xian kesal. Terutama, mereka akan mengamuk jika Xian jatuh ke fase mengamuknya. Dia adalah dunia ini, dia adalah perwakilan dari segalanya, dia adalah sifat dari prinsip alam. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari Master Wilayah. Putai di area bintang ini berada di dalam penjara Xian. Bagaimana dia bisa lolos dari cakar Master? Atmosfer di bintang-bintang berubah menjadi tangan dewa raksasa, meremas Putai dengan jahat. Retak, retak, ledakan. Tubuh Putai tidak sekuat tubuh Bloodthirsty dari tahun itu. Cakar besar yang diciptakan oleh roh ribuan makhluk telah meremasnya menjadi beberapa bagian dengan mudah. Tulang-tulangnya menembus kulitnya, berdarah sangat banyak. Dia tampak seperti landak besar yang dipukuli dengan menyedihkan. Insiden itu terjadi tak lama kemudian. Xian, yang terikat dan akan ditelan, telah membalikkan keadaan pada saat kritis, sekarang mengambil alih kendali. Waktu dan lokasi yang tepat telah berubah. Xian sekarang dapat mengendalikan seluruh langit dan bumi di tangannya.
Bagaimana Putai bisa mengalahkannya? Siapa kau? Apakah kau masih Xian? Kau Desolate. Xian, kau pengecut. Pada saat kritis, kau bersedia menyerahkan dirimu ke tangan Desolate untuk berurusan denganku. Itu bukan kekalahan yang membanggakan. Erangan Putai datang dari potongan daging berdarah, dia benar-benar cacat. Aku selalu menjadi diriku sendiri. 8 planet raksasa melayang di kehampaan, terus bergerak. Mereka tampak seperti 8 dewa kuno yang melindungi Xian, membantunya menaklukkan seluruh dunia ini. Dia melayang di bawah 8 planet, menatap Putai dengan dingin. Matanya tiba-tiba tampak dalam dan misterius seolah-olah telah menjadi 2 kolam dalam yang bisa membuat siapapun tenggelam di dalamnya. Wus! Lubang hitam muncul dari ubun-ubun kepalanya. Awalnya sebesar sebutir beras, tetapi dalam sekejap mata, itu membengkak menjadi gua hitam pekat. Seperti berlian hitam besar, itu datang dan tertanam di kepala Putai. Mendesis, mendesis, mendesis. Kekuatan melahap Upanishad diaktifkan. Gelombang kekuatan hisap yang kuat muncul dari lubang hitam. Putai sekarang menjadi segumpal daging saat altar jiwanya ditarik keluar dari kepalanya perlahan. Sejarah terulang dengan mengerikan. Kurang dari 15 menit yang lalu, Putai telah menggunakan gerakan yang sama untuk berurusan dengan Xian. Dan sekarang, Xian telah mengikuti jalannya, menggunakan kekuatan melahap Upanishad untuk merebut altar jiwanya dan mendapatkan rohnya, kekuatan Upanishad dan kekuatan dewa, semua yang dimiliki Putai. Ya Tuhan, perubahannya begitu cepat. Dia bisa menggerakkan bintang-bintang dan mengendalikan alam semesta. Kekuatan macam apa itu? Itu kekuatan penguasa seluruh langit. Putai akan hancur sekarang. Tidak, tidak, dia masih di sana. Para prajurit yang mengelilingi benua iblis kuno ketakutan. Mereka berdiskusi, mata mereka menatap jurang kegelapan. Miliaran tahun telah berlalu, dan legenda tentang makhluk awal mutlak Devor tidak pernah pudar. Mereka mengatakan bahwa itu adalah dewa penghancur dan kejahatan asli. Arti keberadaannya adalah untuk menghancurkan semua bintang kehidupan, seluruh alam semesta. Legenda mengatakan bahwa akhir era awal mutlak terkait dengan dewa kejahatan asli ini. Hari ini, Devor telah bangkit, melayang di atas benua iblis kuno dan menggunakan kekuatan Devoring Upanishad untuk memurnikan satu klon Desolate. Dia ingin menyelesaikan rencananya untuk menyerang Desolate. Dia adalah sang pencipta, leluhur klan Devoring. Putai ada di sini di bawah arahannya. Apakah dia hanya akan menonton dan membiarkan Xian memurnikan Putai? Apakah dia bersedia membiarkan Bloodthirsty mengalahkannya sekali lagi? Semua orang mengira Devor tidak akan hanya menonton Putai mati. Mereka semua fokus pada Dark Abyss karena mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan makhluk dari era awal mutlak ini. Energi jiwa yang gelap dan dingin dipancarkan dari Dark Abyss. Dark Abyss seperti makhluk jahat dari zaman kuno yang perlahan bangkit dan meregangkan tubuhnya setelah tidur panjang. Dark Abyss kemudian mengeluarkan sejumlah besar asap hitam, menyebar ke sekitar. Mendesis, mendesis. Mendesis. Para pengikut Devor, yang paling dekat dengan benua iblis kuno, tubuh dan jiwa mereka hancur karena mereka tidak punya waktu untuk menyadari apa yang baru saja terjadi. Tubuh dan jiwa mereka menjadi gumpalan asap, memasuki gugusan asap hitam. Kematian mereka yang tragis dan instan membuat jurang itu meluas lebih cepat. Setelah kurang dari 1 menit, jutaan prajurit di sekitar area bintang iblis kuno hancur, menjadi bagian dari Dark Abyss. Karena makhluk awal mutlak itu adalah guru besar kekuatan Devoring Upanishad, ia bahkan dapat menelan dunia. Sangat mudah untuk melelehkan makhluk yang mengikutinya. ARRGGHHH. Keluar dari sini, cepat. Astaga, ia membunuh kita. Gila, para prajurit dari berbagai klan yang telah tunduk pada Putai dan Devor, makhluk yang tinggal di wilayah terpencil ini, berteriak putus asa sambil mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ledakan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tanda lubang hitam di dahi mereka, yang telah mereka gunakan untuk menerima energi, hancur. Kepala para prajurit yang ingin melarikan diri jatuh dari tubuh mereka, meledak seperti semangka. Kemudian, tubuh mereka yang tanpa kepala ditutupi oleh Dark Abyss. Semuanya, termasuk kekuatan dari tubuh, jiwa, dan altar jiwa mereka, telah digabungkan ke dalam Dark Abyss. Yang mengerikan, Dark Abyss terus meluas.
Sepotong jurang yang tampak seperti laut dingin datang ke Xian, mencoba untuk menariknya dan Putai ke dalam jurang bersama-sama. Pada saat ini, Xian menggunakan kekuatan Devouring Upanishad, mencoba untuk memurnikan Putai. Melihat Dark Abyss semakin dekat, dia tahu itu adalah murka Devour, makhluk absolute beginning. Hanya dalam waktu singkat, Devour telah menyerap kekuatan dari semua pengikutnya. Tubuhnya mengembang, membayangi seluruh area bintang. Begitu Dark Abyss mencapai bintang-bintang di Ancient Demon Star Area, Xian kehilangan kendali atas bintang-bintang itu seketika. Devour ingin menelan dan memurnikan Ancient Demon Star Area sepenuhnya. Melihat jutaan prajurit terbunuh dan miliaran orang biasa mati karena serangannya terhadap Putai, matanya tenang dan acuh tak acuh. Dia akhirnya mengerti bahwa di mata keberadaan di level Devour dan Desolate, makhluk rendahan seperti dia dan teman-temannya seperti semut kecil. Mereka tidak akan pernah peduli dengan hidup atau mati mereka. Sama seperti tukang daging yang membunuh ternak untuk diberi makan, mereka telah membantai anggota ras yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Desolate dan Devour tidak berbeda satu sama lain dalam aspek ini. Mereka tidak mempermasalahkan kehidupan orang biasa. Karena mereka mendapat kekuatan untuk menciptakan kehidupan baru dan makhluk baru, mereka tidak perlu peduli. Devour sekarang adalah Dark Abyss, yang menjangkau lebih jauh dan lebih jauh, itu benar-benar dekat dengan Xian. Namun, pada saat ini, dia harus berkonsentrasi untuk menelan Putai. Dia tidak memiliki upaya ekstra untuk melawan Devour. Tepat pada saat ini, dia menaikkan suaranya, "Aku telah menyeberangi ribuan mil ke laut kehancuran untuk mengundangmu ke sini, bukan untuk memberimu kesempatan menyaksikan kesenangan itu. Aku membawamu ke sini untuk membantu saat ini. Apa yang kau tunggu?" Sebuah asteroid abu-abu kecoklatan melintas di tengah arus asteroid. Montesi, Hiro, dan Gei berubah menjadi pita luar angkasa, menuju Dark Abyss. Montesi, Hiro, tidak percaya kau ada di sini. Di dalam area yang sangat gelap, leluhur labit dari klan Devouring berteriak ketakutan. Dia marah melihat Xian mengendalikan seluruh dunia dan Ming Hao melarikan diri, dan terkejut ketika dia melihat Montesi, Hiro, dan Gei. Labit merasa tidak nyaman, mendapati situasi semakin tidak terkendali. Montesi dan Hiro telah menambahkan lebih banyak variabel ke Desolate Territory saat ini, variabel-variabelnya dapat membuat rencana 10.000 tahun klan pemakan menjadi kegagalan besar. Hanya Labit, yang mengolah kekuatan gelap Upanishad. Kita masih beruntung Edgar tidak ada di sini. Kalau tidak, akan lebih merepotkan. Melihatnya, Montesi menghela napas lega. Dia tahu bahwa di alam leluhur langit pertama wilayah, Labit tidak bisa menghentikan mereka. Gei, kau urus Labit, perintah Hiro. Oke, Gei dari klan Tulang Putih dan Labit sama-sama berada di alam leluhur langit pertama wilayah. Dia mengangguk saat menerima perintah. Makhluk awal mutlak Devour, di era awal mutlak, kau sudah terkenal. Misimu adalah menghancurkan dan memusnahkan. Kau telah berkontribusi pada berakhirnya era awal mutlak. Bagaimanapun, sekarang berbeda. Di era baru ini, kau sudah ketinggalan zaman. Kau akan mati satu demi satu, seperti yang sudah ditakdirkan. Itu adalah aturan perkembangan, aturan waktu, sejarah, langit dan bumi, sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Tubuh mungil Montesi melepaskan cahaya bulan putih yang sangat besar. Kekosongan di belakangnya tampak seperti pita-pita seolah-olah waktu berlalu cepat. Di belakang Montesi, waktu tampak terbalik sebagai perubahan pamungkas langit dan bumi. Benar-benar aneh ketika begitu banyak bayangan kerumunan yang telah dibunuh Devour sebelumnya tiba-tiba muncul seperti film yang diputar ulang. Dark Abyss yang meluas menyusut dengan cepat di atas benua iblis kuno. Waktu di area itu tiba-tiba terbalik, dan gumpalan asap dan kabut abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Dark Abyss. Itu adalah energi langit dan bumi dari benua iblis kuno yang telah diserap Devour sebelumnya. Pada saat ini, Devour memuntahkan bagian-bagian dari benua iblis kuno yang telah ditelannya. Itulah yang telah terjadi puluhan tahun yang lalu. Montesi tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun, tetapi dia telah menguasai kekuatan waktu Upanishad, sama seperti Xia Xinyan. Namun, karena dia berada di alam leluhur wilayah, dia bahkan dapat membalikkan waktu. Meskipun Xian telah menyatu dengan Origin of the Grace Mainland, salah satu klon Desolate, dia tercengang.
Dia mengerti bahwa Montesi hanya dapat membalikkan energi saat dia memutar ulang waktu, dia tidak dapat memulihkan nyawa yang hilang. Bayangan para prajurit yang mati diciptakan dengan energi, jadi mereka tidak memiliki jiwa atau kecerdasan. Montesi dapat membalikkan waktu untuk mendistorsi sirkulasi energi, tetapi dia tidak dapat melakukannya untuk menyelamatkan nyawa. Apapun yang terjadi, kekuatan Upanishad ini benar-benar dahsyat. Kekuatan pembalik waktu hanya berlaku pada Devor, menyebabkannya memuntahkan semua jenis energi yang telah diserapnya. Energi surga dan bumi murni dari benua iblis kuno yang telah digigitnya juga dilepaskan. Itu adalah kekuatan Upanishad yang sangat hebat. Semua orang menyaksikan dari kejauhan dan menemukan banyak bayangan ilusi di tepi benua iblis kuno. Orang-orang yang terbunuh itu muncul kembali tanpa jiwa atau kecerdasan di bawah pengaruh kekuatan waktu Upanishad, karena mereka diciptakan dengan energi murni. Xian adalah yang terdekat dengan area itu, dan dia telah menguasai kekuatan Devouring Upanishad. Matanya berbinar, berbicara kepada Montesi, "Terima kasih." Dia kemudian segera melahap energi yang baru saja kembali. Bola cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan manifestasi energi, terbang ke gua hitam seperti percikan. Xian telah menelan semuanya. Sama-sama, jumlah energi ini seharusnya cukup bagimu untuk membangunkan dua pendahulu klan tulang putih. Aku hanya membantumu. Montesi terkikik sambil melesat di atas Dark Abyss seperti bayangan gelap. Di belakangnya, arus waktu masih membubung tinggi, mendistorsi aturan waktu di dunia ini. Xuan He, Frederick, dan De Charles memandangi pita-pita cahaya yang luar biasa dari kejauhan, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Montesi dalam wujud seorang gadis kecil telah membuat mereka sangat ketakutan. Kekuatan waktu, itulah kekuatan waktu yang sesungguhnya. Tuanku telah mencarinya sejak lama, tetapi dia belum pernah melihat kekuatan waktu yang sesungguhnya. Aku tidak percaya aku cukup beruntung untuk menyaksikannya hari ini. De Charles telah mengolah kekuatan ruang Upanishad ke langit kedua alam abadi. Dia tampak terkejut ketika mengingat sesuatu. Tidak heran mengapa dia memandang Xia Xinyan dengan aneh begitu gadis kecil itu datang ke Grace Mainland. Ternyata itu penyebabnya. Tidak heran matanya menjadi cerah. Ketika Montesi tiba di Grace Mainland, Xia Xinyan juga ada di sana. Saat itu, Montesi telah mengamatinya dengan saksama seperti pecinta harta karun yang sedang melihat batu permata langka, matanya berbinar. Montesi telah menyembunyikannya dengan baik, tidak memperlihatkan apapun. Mungkin, dia sedang menunggu untuk mengambil langkah selanjutnya setelah situasi di Desolate Territory stabil. Namun, De Charles telah memperhatikannya. Dia diam-diam telah membantu Xia Xinyan mencapai Incipient God Realm dengan memberinya energi murni, dan memang punya rencana. Namun, dia tidak tahu mengapa Montesi melirik Xia Xinyan. Meskipun dia berada di langit kedua alam abadi, dia tidak dapat mengetahui tentang alam Montesi. Jadi, dia selalu bingung. Namun sekarang, dia akhirnya mengerti. Di galaksi yang luas ini, para prajurit yang mengolah Upanishad kekuatan waktu bahkan lebih rendah daripada mereka yang mengolah Upanishad kekuatan ruang. Terkadang, seluruh area bintang tidak memiliki satupun ahli yang menggunakan Upanishad kekuatan ini. Itu karena Upanishad kekuatan waktu sangat ajaib. Tidak ada buku atau catatan yang menunjukkan cara untuk mendapatkan dan mengolah kekuatan ini. Setiap prajurit dengan Upanishad kekuatan ini seringkali memiliki latar belakang dan pertemuan yang sangat rumit. Tidak banyak orang yang bisa memahami Upanishad kekuatan waktu. Orang yang bisa mengolahnya ke alam tinggi sama langkanya dengan tanduk unicorn atau bulu phoenix. Montesi berasal dari eselon atas klan Phantom, tetapi dia belum menemukan anggota dengan bakat mempelajari Upanishad kekuatan waktu di klannya. Dia khawatir karena dia tidak dapat menemukan penerus. Dia telah mengembara dan mencari di banyak wilayah, tetapi tetap tidak mendapatkan apapun. Tanpa diduga, setelah tiba di Desolate Territory kali ini, saat ia mendarat di Grace Mainland, ia langsung menemukan seorang ahli yang mengolah kekuatan waktu Upanishad di Incipient God Realm. Selain itu, ia adalah seorang wanita muda yang cantik, tidak ada yang lebih sempurna darinya. Pada saat itu, Montesi telah mengambil keputusan. Bahkan jika ia harus mencurinya, ia harus membawanya pergi. Ia berpikir bahwa meskipun ia tidak bisa mendapatkan apapun dari perjalanan ke Desolate Territory ini,
selama ia bisa membawa Xia Xinyan, itu semua akan sepadan. Karena warisan abadi itu, aku seharusnya memikirkannya. De Charles menatap Montesi, wajahnya masam, sepertinya aku tidak bisa memenuhi keinginan guruku. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Montesi? Tidak apa-apa. Guru De Charles dikalahkan oleh Bloodthirsty, dan ia meninggal tidak lama setelah itu. Sebelum gurunya meninggal, ia telah menemukan teknik rahasia. Ia berasumsi bahwa jika seseorang dapat menggabungkan kekuatan ruang dan waktu Upanishad, ia dapat menyegel seluruh dunia sepenuhnya. Dia bisa menyegel semua makhluk. Dia telah memberikan teknik rahasia itu kepada De Charles dan berharap De Charles bisa mengujinya. Sayangnya, De Charles tidak mengolah Upanishad kekuatan waktu. Dia tidak bisa memeriksa atau mempraktikkan teknik itu untuk melihat apakah itu mungkin atau tidak. Ketika dia menemukan Xia Xinyan, dia ingin memberinya teknik rahasia gurunya. Meskipun dia tidak bisa mengolah Upanishad kekuatan waktu, dia bisa mengajarinya Upanishad kekuatan ruang. Dia berharap Xia Xinyan bisa mengolah Upanishad kekuatan ruang dan waktu suatu hari sehingga dia bisa menguji teori dan teknik itu, dan akhirnya memenuhi keinginan gurunya. Tapi sekarang, melihat kinerja Montesi dan niatnya untuk menjadikan Xia Xinyan sebagai penggantinya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi guru Xia Xinyan. Hero, Montesi berteriak dari Dark Abyss saat dia mempertahankan kekuatan cadangan waktunya untuk mengalahkan Devor. Dia ingin menggunakan kekuatan waktu Upanishad untuk menarik Devor kembali ke tahap di mana dia terluka parah sehingga harus tetap tidak aktif. Kemudian, Hero, ahli yang mengolah kekuatan logam Upanishad yang terkenal karena kekuatan penghancurnya, akan menghancurkan Devor menjadi berkeping-keping. Hero dari klan tulang putih memiliki tubuh tulang seputih salju, bersinar seperti bintang di Dark Abyss. Sinar cahaya darinya membawa kekuatan logam yang sangat merusak di dunia. Mereka dapat menembus dan meledakkan segalanya, termasuk makhluk absolute beginning. Sinar cahaya bintangnya diciptakan oleh energi jiwanya dan kekuatan dewa. Energi jiwa murni dengan dukungan dari kekuatan dewa dapat melenyapkan seluruh wilayah. Meskipun Xian menelan energi dari makhluk yang mati, dia dapat merasakan area bintang iblis kuno seperti selembar kain yang ditusuk oleh pisau tajam. Kekuatan logam tajam Hero sangat hebat. Montesi dan Hero adalah 2 dari 10 leluhur wilayah besar dari domain Laut Nihility. Mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi di si Domain of Nihility, iblis yang sombong, dari aspek tertentu. Saat mereka bergandengan tangan, Devor pun takluk. Jika Ancestor tidak terluka setelah bertahun-tahun bertarung melawan Desolate, bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawannya? Sungguh malang Edgar tidak ada di sini. Sialan, Labit dari klan Devor sedang melawan Gay. Ia begitu impulsif saat Devor ditundukkan oleh Montesi dan Hero, hingga jiwanya hampir hancur. Ia tahu bahwa jika Devor selesai memurnikan benua iblis kuno dan daratan yang diberkati Tuhan, ia dapat memulihkan setengah dari kekuatannya. Dan, jika ia dapat menguasai daratan Grace dan Desolate, ia akan mencapai puncaknya sekali lagi, bahkan mungkin melonjak. Saat itu, Devor dapat menguasai seluruh si Domain of Nihility, membuat semua makhluk dan ras tunduk padanya. 6 klan lainnya tidak dapat melawan Devor, dan akan menjadi pelayan Devor, atau pelayan klan Devoring. Sayangnya, Xian berani bekerja sama dengan Montesi dan Hero, membawa mereka ke Desolate Territory untuk menghancurkan rencana yang telah dipersiapkan klan Devoring dengan susah payah, bahkan sampai mati, selama 10.000 tahun. Hal itu membuat Labit marah besar. Ia telah mengambil keputusan. Ia akan mengorbankan hidupnya untuk menghancurkan Xian dan membebaskan Putai. Kemudian, Putai dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk terhubung dengan tanah terlarang klan Devoring untuk membawa Edgar ke sini. Tepat pada saat ia memutuskan untuk melakukan itu, Meiji dan Kaisar Hiu Laut telah melihat motivasinya. Mereka tidak menonton lagi, terbang ke arahnya untuk bergabung dengan Gay. Mereka semua menyerang Labit, tidak memberinya kesempatan untuk meledakkan diri dan membunuh Xian. Jurang kegelapan di atas benua iblis kuno yang tampak seperti lautan awan hitam pekat menyusut. Sinar energi menetes dari awan gelap seperti garis-garis hujan yang jatuh ke benua iblis kuno. Pohon-pohon kering dan mati di benua itu tumbuh kembali, dan rumput mulai tumbuh di tanah yang dingin dan tandus.
Semuanya dihidupkan kembali, benua iblis kuno yang akan ditelan seperti makhluk kuno yang menghadapi kematian diselamatkan. Jurang kegelapan, Devor, menyusut seolah-olah akan tetap diam. Pada saat ini, altar jiwa Putai akhirnya ditarik keluar. Altar jiwa Putai ajaib. Di bawah jiwa inangnya adalah incipient extend yang tampak seperti Dark Abyss. Namun, ia memiliki lautan darah yang kental dan luas tempat 9 pulau mengapung. Pulau-pulau itu memiliki altar pengorbanan yang mewakili 8 kekuatan jahat Upanishad dan kekuatan Devouring Upanishad. Di bawah incipient extend adalah tingkatan kekuatan Upanishad, yang tampak lebih aneh lagi. Benda itu memiliki 9 massa udara, penampakan dari kekuatan besar Upanishad. Di bawahnya terdapat laut kesadaran yang memiliki kolam jiwa yang berisi energi gelap. Kolam jiwa itu lebih besar dari milik Xian. Masuk. Altar jiwa Putai memasuki kekuatan melahap Upanishad milik Xian. Dengan wajah dingin, dia mengangkat tangannya untuk menyambar. Putai telah berubah menjadi daging berdarah. Sebuah cincin terbang keluar dari benda berdarah itu, kembali ke tangan Xian. Itu adalah roh cincin. Raungan binatang tiba-tiba bergema entah dari mana dan seekor binatang buas muncul di dekat tubuh Putai yang tiba-tiba tampak seperti naga banjir yang ganas. Panjangnya beberapa ratus meter, ditutupi sisik yang kaku. Binatang ini memiliki sejumlah besar energi kehidupan. Ia muncul tiba-tiba seolah-olah telah merobek ruang untuk datang ke sini, dan kemudian menelan Putai hanya dalam satu gigitan. Binatang itu memiliki sepasang mata hijau neon yang menatap Xian. Saat yang terakhir menatapnya kembali, ia perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Binatang buas itu datang dan menelan Putai, lalu pergi tak lama kemudian. Semua prajurit di tempat kejadian terkejut. Putai memiliki tubuh Wonderson, yang berisi banyak sisa-sisa Bloodthirsty. Itu berisi semua esensi Bloodthirsty. Xian tidak meletakkan tangannya di mayat itu, tetapi binatang buas yang muncul entah dari mana telah mengambilnya. Tidak ada yang bisa menerima kejadian mendadak ini. Xian bingung sambil melihat ke arah binatang buas itu baru saja menghilang. Dia memang memiliki perasaan yang familiar terhadapnya. Aura binatang buas itu memberinya jejak sesuatu yang disayanginya. Pemburu hantu. Itu pemburu hantu. Dia sudah sangat berubah, tapi itu auranya. Tidak mungkin salah. Teriak naga biru dengan suara serak. Pemburu hantu telah menghilang selama 100 tahun. Dia telah memakan Chang Yun dan mendapatkan asal mula benua iblis kuno. Kenapa dia ada di sini? Auranya benar-benar kuat, jauh lebih kuat dari kita semua. Apa yang terjadi padanya? Teriak Xuan He ketakutan. Selain kekuatan kematian Upanishad, Xuan He juga menguasai kekuatan kehidupan Upanishad. Meskipun pemburu hantu baru saja memperlihatkan tubuhnya dalam sekejap, Xuan He dapat mengenali energi kehidupan yang sangat besar di tubuhnya, yang jauh lebih kuat darinya dan Frederick, dan bahkan lebih melimpah dari binatang suci naga biru, yang telah hidup 10.000 tahun. Apa yang terjadi pada pemburu hantu setelah dia menghilang selama 100 tahun? Apa yang membuatnya begitu menakutkan? Xian tidak berani memastikan, tetapi dia mengerti ketika Azure Dragon menyebutkan itu. Itu adalah Ghost Hunter. Binatang buas yang muncul entah dari mana adalah Ghost Hunter. Itu adalah tubuh asli Ghost Hunter, tetapi diperbesar ratusan kali. Meskipun demikian, aura dingin dan brutal itu tetap sama. Tetapi, mengapa Ghost Hunter dapat merobek ruang untuk datang ke sini? Mengapa dia dapat bergerak bebas seperti itu? Dan, mengapa dia harus menelan Putai? Dia memiliki begitu banyak keraguan sehingga dia benci tidak dapat mengangkat Ghost Hunter ke sini untuk diinterogasi. Kemunculan Ghost Hunter yang tiba-tiba telah membuat banyak orang takut. Dan itu karena aura pada Ghost Hunter hari ini sangat tangguh. Para prajurit di level Ming Hong dan Xuan He harus berjuang keras untuk melawan Ghost Hunter. Energi hidupnya dapat dibandingkan dengan leluhur wilayah. Buk, 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 buk. Ledakan berdenyut muncul dari dalam benua iblis kuno. Irama gerutuan itu sangat aneh sehingga orang normal tidak dapat merasakannya, hanya Xian dan Audrey yang bisa merasakannya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak fokus pada benua iblis kuno. Swiss. Sebuah retakan yang berkilauan robek di bawah benua iblis kuno seperti seekor binatang yang membuka mulutnya. Benua iblis kuno itu terjun, tenggelam, dan menghilang ke dalam celah itu. Itulah yang baru saja terjadi pada Ghost Hunter.
Ghost Hunter telah membunuh Chang Yun dan memperoleh asal mula benua iblis kuno, jadi sekarang dia memiliki ikatan magis dengan benua kuno itu. Pada saat ini, Ghost Hunter dan benua iblis kuno telah meninggalkan area bintang ini sama sekali. Semua orang memiliki cahaya aneh dan penasaran di mata mereka. Montesi menenangkan diri untuk mengamati, wajahnya tercengang. Dia tiba-tiba menemukan bahwa benua iblis kuno tampaknya memiliki kehidupan seolah-olah itu adalah seseorang yang bangun setelah tidur panjang. Itu datang dengan gelombang energi kehidupan kuno. Roda bintang berhenti, matahari, bulan, dan bintang di langit berhenti. Di belakang Xian, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan seperti batu-batu besar. Xian berdiri dengan rapi di atas asteroid abu-abu. Lubang hitam itu menyusut sedikit demi sedikit, memasuki altar jiwanya. Perasaan yang luar biasa dan tak terlukiskan muncul dalam jiwanya. Denyut listrik memori yang terkait dengan klan Devoring dan pengetahuan lainnya berkelebat di otaknya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia mengetahui banyak rahasia klan Devoring. Dia tahu itu adalah memori dari Putai, kepala muda klan Devoring, orang yang datang ke sini dengan misi besar. Swoosh, swoosh. Swoosh. Lubang hitamnya bergerak, dan memori di altar jiwa Putai diekstraksi sedikit demi sedikit. Segel jiwa Putai terhapus, semua miliknya tersapu bersih. Xian memiliki cahaya ajaib yang aneh di wajahnya. Dia tampak senang saat dia menemukan bahwa lubang hitamnya telah menyerap dan memurnikan Putai jauh lebih cepat dari yang dia kira. Mungkin itu karena asal-usul mereka, setelah laut kesadaran Putai dibersihkan, ia bergumam sambil mengalir turun dari lubang hitam ke laut kesadaran Xian seperti air terjun surgawi. Aliran energi ini membantu laut kesadaran Xian berkembang tanpa henti. Kolam jiwa yang berisi energi jiwa murni Putai juga mengalir ke kolam jiwa Xian. Tak lama kemudian, laut kesadaran Xian telah berlipat ganda, dan energi gelapnya telah tumbuh pesat. 8 bola kristal yang mewakili 8 kekuatan Upanishad bersinar saat berputar di dalam lubang hitam. Akhirnya, mereka tenggelam ke dalam tingkatan kekuatan Upanishad Xian. Kekuatan kontrol jiwa, kematian, korosi, kegelapan, kekacauan, kehancuran, keputusasaan, dan kimayat Upanishad telah tiba di sana, menciptakan formasi segi 8 dengan kekuatan kematian Upanishad bergabung dengan kekuatan kematian Upanishad milik Xian yang tersedia, dan lubang hitam kekuatan melahap yang disembah Upanishad di tengahnya. Arus banjir dengan ingatan, pemahaman, dan pengalaman mendalam semuanya telah memasuki jiwa Xian. Dia sekarang memiliki persepsi yang mendalam tentang Putai terhadap 8 kekuatan Upanishad dan kemampuan magis dari kontrol jiwa, kematian, korosi, kegelapan, kekacauan, kehancuran, keputusasaan, dan kekuatan kimayat Upanishad. Dia menerimanya, menjadikannya miliknya. Kekuatan Upanishad, ingatan, dan energi jiwa Putai diserap dengan cepat, menjadi bagian dari Xian. Xian sekarang memiliki perasaan yang aneh namun luar biasa. Dia tahu dia sudah lengkap sekarang. Dia tahu dia akhirnya dan secara resmi menerima warisan haus darah. Dia mendapatkan semuanya sekarang. Cincin pembuluh darah pasti menyimpan 8 Upanishad kekuatan jahat yang agung. Setelah Putai menelan roh cincin, dia menghentikannya mengirimkan semua kekuatan kepadanya. Itulah sebabnya dia hanya memahami Upanishad kekuatan kematian dan melahap. Dia tidak menerima warisan Upanishad kekuatan lainnya. Melahap dan 8 kekuatan jahat adalah satu kesatuan yang tidak boleh dibagi. Dengan memiliki semuanya, prajurit itu dapat menggunakan kemampuan terkuat dan terganas. Dia telah menelan segalanya dari Putai. Dengan pemahaman baru tentang 8 kekuatan Upanishad, jiwanya perlahan-lahan menyublim sementara pohon kuno kekuatan dewanya berubah drastis. Langit ketiga alam abadi. Xian tertawa sambil mengangkat kepalanya untuk mengamati bintang-bintang di langit. Garis pandangannya menyapu dari Montesi, Hiro, ke Dark Abyss, lalu ke Xuan He, Ming Hong, dan yang lainnya. Dia tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Hari ini, dia sepenuhnya layak menjadi master baru dari Bloodthirsty Force. Dia telah menggabungkan kekuatan Devoring Upanishad dengan 8 kekuatan jahat Upanishad, akhirnya menggantikan Bloodthirsty. Dia bahkan lebih menakutkan dan penuh potensi daripada Bloodthirsty, karena dia juga telah menguasai kekuatan Star, Life, dan Space Upanishad, yang merupakan kekuatan yang dapat membalikkan Desolate Territory.
Aku perlu memperkuat wilayahku. Dia melintas dan muncul kembali di samping Xuan He dan Frederick. Kemudian, dia sengaja duduk bersila, menutup matanya. Lindungi aku. Baiklah. Xuan He dan Frederick menjawab, secara naluriah setuju. Kemudian, Xuan He dan Frederick bertukar pandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka baru saja merasakan perasaan ajaib. Rasanya seolah-olah mantan Master Bloodthirsty mereka baru saja memerintahkannya, yang secara naluriah mereka patuhi. Mereka menatap Xian dengan heran. Dia telah menelan putai, akhirnya dan secara resmi mewarisi segalanya dari guru. Mungkin, dia akan lebih kuat dari guru kita di masa depan. Bayangan suram Ming Hong bergoyang, matanya penuh hormat. Dia merenung selama beberapa detik, lalu dengan hormat berlutut, saya, Ming Hong, menyambut guru baru. Hari ini, dia secara resmi mengakui posisi Xian dan menundukkan kepalanya yang sombong. Xuan He dan Frederick bingung, tetapi mereka bereaksi tepat waktu, berlutut di depan Xian seperti Ming Hong dan berbicara serempak. Selamat datang, guru baru. Mulai sekarang, mereka akan mengikuti Xian dan melayaninya sebagai guru baru dari kekuatan Haus Darah dan guru baru mereka. Hari ini, Xian telah menggunakan wilayah, kompetensi, dan kekuatan Upanishadnya untuk membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi. Kualifikasi terbentuk dari kekuatannya, dan kekuatan Xian sekarang sudah cukup untuk mendukung kualifikasinya. Bangun, kalian semua. Xian duduk diam, perlahan menutup matanya dan fokus. Keinginannya datang pada Upanishad kekuatan baru yang baru saja diterimanya, untuk menstabilkan wilayah barunya. Setelah membunuh dan menelan putai, ia telah maju ke tingkat berikutnya, memasuki langit ketiga alam abadi. Ia telah memanen 7 Upanishad kekuatan, termasuk pengendalian jiwa, korosi, kegelapan, kekacauan, kehancuran, keputusasaan, dan kimayat. Ia butuh waktu untuk mencerna dan memahaminya. Ia bahkan tidak terlalu mempermasalahkan Devor, karena ia berharap Hiro dan Montesi dapat membunuh atau memurnikannya. Hiro, bersiaplah. Montesi mendesak kekuatannya. Di dalam arus waktu yang deras di belakangnya, semakin banyak energi yang muncul. Setelah benua iblis kuno menghilang, Dark Abyss Devor terus menyusut. Pada saat ini, itu hanya sepotong kecil yang tampak padat dan sunyi. Xuan He dan Frederick melihat Dark Abyss kembali ke bentuk yang mereka kenal, tampak mati. Di dalam Dark Abyss, lautan darah yang tak berujung muncul dan darah menggelembung. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki jiwa dan kesadaran. Gelembung darah bergerak dan berkumpul, menciptakan area vakum darah. Tiba-tiba, suara rengekan misterius bernada rendah muncul jauh di dalam lautan darah. Sekelompok cahaya darah muncul di dalam gelembung itu, bersinar menyilaukan. Jauh di dalam si Domain of Nihility, di tanah leluhur klan Devoring, seorang lelaki tua dari klan Devoring sedang berendam di kolam darah. Gelembung-gelembung di kolam itu melayang ke langit dan menciptakan gelembung besar di depannya. Mata merahnya menyala karena marah. Aku tidak percaya seseorang berani mengganggu leluhur kita. Dia berubah menjadi setetes darah merah, jatuh ke dalam gelembung. Gelembung darah itu meledak, dan dia menghilang sama sekali. Pada saat berikutnya, setetes darah muncul di dalam gelembung di atas lautan darah di dalam Devor di benua iblis kuno. Tetes darah itu menggeliat, tumbuh menjadi seorang pria dari klan Devoring. Pria berusia 30-an ini memiliki wajah yang menyeramkan saat dia berjalan keluar dari lautan darah. Aura haus darah melesat keluar dari kepalanya sebagai peringatan, dalam bentuk kolom asap tebal. Cahaya darah mekar dari Dark Abyss dan menembus segalanya saat meluas, menutupi seluruh area. Kekuatan waktu Upanishad milik Montesi terhalang. Dia tidak dapat terus menyalurkan kekuatannya saat rona darah mewarnai arus waktunya. Edgar datang. Wajah Montesi berubah drastis, berteriak, Edgar ada di sini. Hiro juga ketakutan. Dia tidak ragu-ragu, segera menyerbu ke lautan darah yang tebal dan menemukan Edgar. Montesi, Hiro, beraninya kau menyerang leluhur klan Devoring kami. Kau datang ke wilayah desolate ini untuk mencari kematian. Gerutuan liar Edgar bergema di sekitar area bintang. Tuan Edgar, putai sudah mati. Kepala muda sudah mati, teriak Labit. Putraku sudah mati, bagaimana dia bisa mati? Edgar meraung seolah-olah dia menderita penyakit mental serius atau binatang buas yang marah.
Raungannya telah menekan ruang hingga retak seperti cermin pecah, meledakkan beberapa bintang di sekitarnya. Di dalam aliran darah yang deras, Edgar berselancar di ombak, tubuhnya meneteskan darah saat dia berteriak, "Siapa? Siapa yang membunuh anakku?" Edgar, kepala klan Devouring saat ini, juga merupakan salah satu dari 10 leluhur wilayah besar di domain Laut Ketiadaan, dan Putai adalah putranya. Di sudut area bintang dewa kuno, di atas matahari yang terik, lingkaran cahaya membengkak dan meledak. Tanah berwarna merah seperti besi panas saat bayangan berhenti di sana. Nyala api matahari yang sebenarnya tidak dapat mengancamnya. Dia tampak menyatu dengan baik dengan panas dan cahaya yang ekstrim. Dia adalah Brian, dewa penguasa. Dia tampak sedikit lelah. Ketika dia melihat 4 cahaya dengan warna berbeda mengejarnya, dia merasa kedinginan. Dia tidak pernah percaya bahwa mantan bawahannya telah mencapai langit ketiga alam abadi dengan dukungan Hui. Mereka semua memiliki kekuatan jiwa yang sebenarnya, dan alam mereka tidak jauh berbeda darinya. Yang lebih penting, kelompok berempat ini memahami seni kerja sama. Ketika mereka bergandengan tangan, kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat. Brian telah mencapai puncak alam abadi. Dia memahami energi gelap, dan telah menciptakan wilayahnya. Dia seharusnya tidak membuang banyak energi. Jika tidak, akan butuh waktu lama untuk menerobos ke alam leluhur wilayah. Selain itu, dia tidak yakin bahwa dia dapat mengalahkan keempat Raja Surgawi Agung. Dia takut Raja Surgawi akan menahannya dan Tianxie akan mengurasnya sampai mati. Itulah sebabnya dia terus berlari. Dia berlari ke matahari yang menyala-nyala ini karena dia merasakan sesuatu yang berharga di sini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi entah bagaimana itu menenangkan pikirannya yang gelisah. Brian, jangan salahkan kami karena mengejarmu. Kami telah bersamamu selama bertahun-tahun. Kami tahu seberapa kuat dirimu. Easygoing tersenyum tipis sambil berjalan dengan tenang ke arahnya. Kau adalah Mara dalam pikiran kami. Jika kau tidak mati, kami tidak bisa maju lagi. Hanya membunuhmu yang akan membantu kami mencapai alam leluhur wilayah. Keberadaanmu akan memengaruhi Ibu Dewi juga. Kami harus membunuhmu. 3 Raja Surgawi, Divine Martial, Light, dan Carefree juga mendarat di matahari yang menyala-nyala ini. Melihat Brian, wajah mereka tampak muram. Tidak masalah, kau telah mengkhianatiku. Kau seharusnya tidak mengkhianati leluhurmu dan duniamu ini, Brian berteriak pelan. Leluhur, dunia kita, Carefree tertawa terbahak-bahak. Kita belum pernah bertemu dengan salah satu dari mereka sebelumnya. Siapa yang kau sebutkan? Desolate. Haha, apa bedanya? Di bawah kekuasaan Desolate, kita masih menjadi pelayan. Kalau tidak, kita tidak akan menghancurkan Blue Thirsty tahun itu. Dan sekarang, Ibu Dewi telah menghapus tanda budak yang diukir Desolate di jiwa kita. Dia membiarkan kita mengikutinya dan mengajari kita keajaiban energi jiwa. Itu jauh lebih baik daripada yang ditawarkan Desolate, kan? Lalu, mengapa kita harus pergi dengan Desolate? Itu yang memilihmu tahun itu, bukan kita. Tapi setelah memilihmu, itu tidak memberimu kekuatan energi gelap. Dewa-dewa menatap mereka dengan dingin. Dia tidak berbicara lebih banyak karena dia tahu mereka ingin berjalan di jalan yang sama dengan Hui. Dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah, dia tidak ingin membuang-buang tenaga, jadi dia memutuskan untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, retakan muncul di lapisan api matahari ini, dan Ghost Hunter tiba-tiba menyerbu keluar. Setelah menelan Putai di Ancient Demon Star Area, Ghost Hunter menghilang secara misterius. Dan sekarang, dia ada di sini. Begitu dia datang, dia langsung menerobos masuk ke dalam 4 Raja Surgawi. Raungan dan lolongannya seakan memecah seluruh langit seperti ribuan petir yang menggelegar pada saat yang bersamaan. Raungannya memiliki sesuatu yang samar tetapi luar biasa, seperti api yang panas, petir liar, dan ketajaman logam. 4 Raja Surgawi terguncang dan pusing. Mereka mendapati altar jiwa mereka bergetar, dan jiwa mereka tercengang. Mereka semua sangat ketakutan dan membatu saat Ghost Hunter muncul tiba-tiba. Itu Ghost Hunter, binatang buas yang telah memakan Chang Yun. Dia adalah pewaris suku monster surgawi yang dipilih oleh Azure Dragon. Sudah hampir 100 tahun sejak dia menghilang. Teriak Easygoing ketakutan. Karena linglung selama beberapa detik,
dia memberikan informasi karena dia bertugas mengumpulkan intelijen di Ancient God Star Area. Retak, crack, mulut raksasa Ghost Hunter yang bau sedang mengunyah tubuh Putai. Gumpalan energi murni Bloodthirsty perlahan memasuki tubuhnya yang menakutkan dan buas. Brian menatap Ghost Hunter, wajahnya berubah saat dia berteriak dengan keras, "Kau! Kau!" Ghost Hunter menatapnya dengan dingin. Brian tidak menyelesaikan kalimatnya, jadi para Raja Surgawi tidak tahu siapa sebenarnya Ghost Hunter. Mereka sudah membatu karena auranya. Energi kehidupan yang melonjak seperti ini telah membuat mereka sangat ketakutan. Oh. Raungan lain bergema, yang benar-benar mengguncang seluruh tempat. Kemudian, api matahari berkumpul, menutupi keempat Raja Surgawi. Keempat Raja Surgawi merasa takut seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh bebuyutan mereka. Mereka ingin mendesak kekuatan Upanishad mereka, tetapi tidak ada satupun kemampuan mereka yang berhasil. Mereka berubah warna karena ketakutan, bertukar pandangan singkat. Kemudian, mereka tidak berani berlama-lama dan buru-buru terbang menjauh. Ghost Hunter hanya meraung, tetapi tidak mengejar yang lain. Setelah mengusir keempat Raja Surgawi itu, dia tidak mempermasalahkan Dewa Penguasa, dan segera pergi. Setelah sekejap, dia menghilang. Brian tampak sangat tercengang. Setelah pemburu hantu pergi, dia masih bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar tidak asing bagiku. Siapa itu? Dia, atau dia? Benua Dewa Kuno. Xiao duduk dengan rapi di atas kristal, tahta tiara ditanamkan pada kepala ular besar. Matanya yang cerah tampak seolah-olah dia telah mengurung begitu banyak bintang di dalamnya. Dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu, jadi dia mengirim pesan jiwanya untuk memanggil pelayannya. Tidak lama kemudian, Tian Xie membawa para ahli di bawah komandonya dan dikumpulkan oleh Xiao, mereka berlutut dengan hormat, wajah mereka curiga. Mereka tidak tahu mengapa Xiao memanggil mereka. Mereka tahu sesuatu yang besar telah terjadi, yang membuat mereka gelisah. Xian kembali dari Sea Domain of Nihility. Dia berada di Ancient Demon Star Area, menyerang Devor. Devor tidak dalam situasi yang baik. Mata Xiao yang tajam menunjukkan kecerdasannya. Xian benar-benar berani. Dia telah terhubung dengan para ahli teritori Ancestor Realm dari Sea Domain of Nihility. Dia tidak takut menghancurkan desolate teritori ini. Ibu Dewi, maksudmu seseorang dari luar angkasa? Tian Xie ketakutan. Bukan hanya satu, alien-alien itu adalah eksistensi puncak era ini. Sulit untuk menghadapi mereka. Devor telah menerima luka yang lebih parah daripada aku. Aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan, kata Xiao dengan tenang. Jadi, eksistensi sepertimu tidak dapat melawan para ahli yang tak tertandingi di era ini. Tia Xie mengubah wajahnya. Devor dan aku belum pulih sepenuhnya. Kami mengalami kerusakan parah di era sebelumnya, jadi kami tidak bisa pulih dengan cepat. Hanya jika kami bisa melahap Desolate, kami bisa pulih sepenuhnya. Itulah alasan mengapa Devor dan aku bergegas menelan benua iblis kuno dan benua dewa kuno. Jika mereka menyelesaikan Devor, mereka akan datang ke area bintang dewa kuno untuk menemukan kami. Xiao berkata dengan acuh tak acuh, lalu memberi perintah, buka lorong ruang angkasa. Kita akan pergi ke area bintang iblis kuno untuk menemukan Devor. Aku punya perjanjian dengannya. Ayo pergi. Di atas God Zenith, sebuah jembatan cahaya disulap yang dapat membawa orang dan barang melintasi ruang angkasa tanpa batas. Xiao, Tian Xie, dan bawahan mereka berjalan di jembatan itu. Sosok mereka memudar saat mereka menghilang satu per satu.